Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri, terutama yang menghadiri kajian Sabtu malam Ahad pengajian rutinan ini. Semoga kita semua senantiasa di dalam keberkahan, senantiasa di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita awali kajian ini dengan mengembahkan di dalam hati, baik di lisan, kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Kajian di Sabtu malam Ahad ini yakni mengkaji tentang ilmu aji rasa. Jadi ilmu aji rasa, rasa sing aji, yakni rasa yang baik, rasa yang baik. Bagaimanakah yang dimaksud ilmu aji rasa itu? Yakni merasakan dengan rasa yang baik, maknanya kebaikan di sisi Tuhan ketika manusianya merasakan kehadiran Tuhannya. Manusia merasakan kewujudan Tuhannya. Manusia merasakan kehidupan Tuhannya daripada kehidupan, kewujudan dan kekuasaan diri manusianya sendiri di dalam hatinya. Bila manusia masih merasakan kehadiran diri manusianya, bila manusia masih merasakan kehadiran, kewujudan, kehidupan manusianya di dalam hatinya, maka rasanya belum aji. Maknanya rasanya masih rasa-rasa yang buruk, rasa yang tidak baik. Jadi maknanya ketika manusianya berkedudukan menjadi sang pencipta atas kehidupan dan badan ini, serta menjadi pencipta atas segala sesuatu aktivitas di seluruh kehidupannya, maka semua rasa-rasa itu akan menyesatkan manusianya jauh dari ilmu aji rasa itu sendiri. Karena yang dirasakan di dalam hati manusianya bukan rasa yang aji, bukan rasa yang baik, akan tetapi rasa yang dirasakan oleh manusianya, yakni rasa hawa nafsunya sendiri-sendiri. Maka dari itu rasa ini perlu diajikan, rasa ini perlu dipupuk agar supaya rasa ini menjadi aji, yakni menjadi aji rasa. Aji rasa itu maknanya mengenal rasa-rasa yang ada di dalam segenap hati kita. Jadi tergantung di dalam hati manusianya. Bila yang wujud, bila yang nyata masuk diri manusianya, pasti semua rasa-rasa itu terenggut oleh hak milik manusianya. Rasa apapun itu, rasa sedih, rasa gembira, rasa takut, rasa bahagia dan sebagainya.
ketika manusianya masih duduk menjadi Tuhannya diri, Tuhannya hidup, Tuhannya badan, maka semua rasa-rasa yang dirasakan hanyalah rasa manusianya. Maka dari itu apapun yang diperbuat oleh manusianya pasti jatuh kepada linnas. Kembali rojiun kepada linnafsi, kepada hawa nafsunya sendiri. Maka di dalam bertuhan, di dalam beragama, di dalam iman, di dalam takwa, kita semua umat manusia dituntut untuk kembali kepada lillah, untuk kembali kepada Sang Pencipta, untuk kembali kepada Tuhannya seluruh manusia. Maka dari itu, untuk kembali kepada Tuhannya seluruh manusia, untuk kembali kepada Sang Pencipta diri manusia, maka manusia wajib belajar ilmu aji rasa, merasakan kehadiran Tuhan. Dengan apa caranya? Dengan memasrahkan, meridhokan seluruh apa yang kita telah aku sebagai milik kita, yakni hidup, badan, segala lelaku apa yang dilakukan oleh badan sejak bangun tidur sampai tidur lagi, maka semua itu harus direlakan, harus diridhokan bahwa semua itu hanyalah hak miliknya hidup, hak miliknya uripe Allah. Bila rasa itu sudah dikembalikan, maka itulah yang dimaksud ilmu aji rasa. Rasane pangeran dewe, rasane uripe Allah dewe, rasanya Sang Pencipta sendiri ketika manusianya sudah tak ada lagi di dalam hatinya kecuali hanyalah Tuhannya. Jadi dicontohkan di dalam Al-Quran, Muhammad, bukan kamu yang melempar, tapi aku yang melempar. Itulah tanda bukti bahwa para nabi dan para rasul masing-masing memiliki ilmu aji rasa, merasakan kehadiran Tuhan, merasakan kekuasaan Tuhan, merasakan kewujudan Tuhan, merasakan kehidupan Tuhan, sehingga manusianya sudah tak mampu lagi bisa berapa-apa dan sudah tak mampu lagi bisa bersiapa-siapa. Jadi Muhammadnya sudah tak berlaku lagi, jadi Abdul Halimnya sudah tak berlaku lagi, jadi nama-nama siapapun diri Anda sudah tak berlaku lagi di dalam diri Anda kecuali hanyalah aji rasa Gustine dewe. Tuhannya sendirilah yang memerankan peran manusianya. Apapun perannya, perbedaan apapun peran-perannya toh sama. Tanpa hidup, tanpa uripe Allah, maka takkan ada rasa-rasa itu. Dengan uripe Allah, dengan hidup inilah manusia bisa merasa-rasakan apa yang terasa di dalam hatinya. Jadi tergantung manusianya. Bila manusianya masih kekeh memegang teguh hawa nafsunya bahwa dirinya lebih ada daripada adanya Tuhannya, bahwa dirinya lebih wujud dari kewujudan Tuhannya, maka yang terjadi ya ilmu aji rasanya, aji rasa serba hawa nafsu. Aji rasanya tafsiran hawa nafsunya sendiri-sendiri. Kadang ilmu aji rasa itu bisa melirik hati orang lain, kadang bisa tahu besok apa yang terjadi. Intinya ilmu aji rasa itu membuat manusia sakti, membuat manusia tambah jauh dari Tuhannya. Kenapa? Karena manusia tambah menjadi Sang Pencipta, tambah menjadi Tuhan di dalam hatinya dengan ilmu aji rasa yang versi hawa nafsu. Seolah-olah hanya manusianya lah yang sakti di dunia ini. Bagaimana mungkin manusia bisa sakti tanpa uripe Allah?
Jadi kenyataan kesaktian yang ada di alam semesta ini, ya saktinya uripe Allah, ya saktinya hidup yang menghidupi setiap manusia itu. Itulah yang paling sakti kewujudannya ketimbang manusianya. Jadi contoh kesaktian Allah, kesaktian hidup yang tak pernah kita saksikan selama ini. Contoh kita bisa duduk, itulah salah satu kesaktian hidup. Badan bisa berdiri, itulah salah satu kesaktian hidup. Badan bisa sholat, bisa ibadah, bisa sholawatan, bisa zikiran, bisa bekerja, bisa naik kereta, bisa naik mobil, dan apapun yang dilakukan badan ini, itu semuanya tanda bukti kesaktian aji roso innani anallah, bahwa sesungguhnya aku ini Allah. Akan tetapi tergantung di dalam hati setiap manusianya. Innaninya di sini itu innaninya Allah atau innaninya hawa nafsu. Bila yang terjadi innani di dalam hati kita hanya innaninya Allah, maka takkan pernah komentar lagi, maka takkan pernah bertanya-tanya lagi. Bagaimana mungkin kita bisa komentar dan bertanya-tanya? Sedangkan yang berlaku atas diri kita, yang berlaku atas kewujudan kehidupan kita hanyalah innani anallahnya sendiri. Akan tetapi bila innani ini masih pulang kepada hawa nafsu manusianya sendiri, pasti banyak pertanyaan di situ. Ini innaninya Allah apa innaninya aku ya? Ini uripe Allah apa ini uripe uripe manungsane ya. Bagi mereka, bagi sahabat yang belum sampai di situ, ya belajar terus berperang sampai kita tahu bahwa yang terjadi di dalam innani ini sudah hanya Allah sendiri. Belajar perang terus memerangi diri. Jadi itulah yang digambarkan oleh para nabi dan para rasul serta Kanjeng Nabi Muhammad. Peperangan fisik itu maknanya hakikatnya perang secara kiasan saja. Tapi peperangan yang sesungguhnya itu adalah peperangan melawan hawa nafsu. Jadi peperangan yang sangat amat nyata itu sudah terjadi di dalam diri manusianya. Jadi peperangan secara syariat, secara zahir itu hanyalah kiasan. Bahwa hati pun sudah berlaku demikian. Akan tetapi bila aji roso yang ada di dalam hati kita masih aji rosonya hawa nafsu, ya kita kalah perang terus. Kita akan diperbudak terus oleh hawa nafsu kita. Karena kita masih memegang teguh, mentuhankan bahwa hidup ini hidup milik saya, badan ini badan milik saya. Itulah tanda kita diperbudak oleh diri kita sendiri, diperbudak oleh hawa nafsu kita sendiri, karena kita selama ini mengikuti langkah-langkahnya setan. Apa langkah-langkahnya setan? Tidak mau sujud kepada Adam. Apa maknanya tidak mau sujud kepada Adam? Tidak mau setan itu dikatakan bahwa dirinya tidak ada. Biar Allah saja yang tidak ada. Biar Allah saja yang gaib. Aku nyata kok. Aku wujud kok. Inilah langkah-langkah setan itu. Yang tak terasa kita semua umat manusia selama ini telah mengikuti langkah-langkahnya setan. Ya termasuk saya. Seluruh manusia. Di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, seluruh yang bernyawa pasti bertemu dengan kematian. Apa yang dimaksud bertemu dengan kematian? Yakni bila manusianya belum sadar bahwa dirinya hanyalah makhluk. Itulah yang dimaksud manusia yang sudah bertemu dengan kematiannya, tidak sadar bahwa dirinya adalah makhluk. Manusia ingin jadi khalik terus. Manusia ingin jadi pencipta terus.
Padahal makhluk itu artinya jangan jadi sang pencipta. Tidak boleh kita merasa kita yang ada. Tidak boleh kita merasa kita yang wujud. Tidak boleh kita merasa kita yang hidup dan yang berkuasa atas diri kita sendiri. Namanya makhluk, tidak boleh jadi penguasa. Berarti di balik diri manusia ini adalah al-insanu sirri wa ana sirruhu, yakni yang merahasiai manusia itu adalah sang Khalik sendiri, ya sang pencipta sendiri. Namun bagi saudara-saudaraku yang sudah mengikuti bimbingan-bimbingan baiat, pasti akan memahami semua ini. Maka dari itu dengan kepahaman itu akhirnya hatinya enjoy saja. Kenapa? Karena semuanya sudah diurus Tuhanku. Aku sudah tak mengurus apa-apa lagi. Jangankan mengurus yang lain, mengurus diriku saja tak bisa. Sehingga hanya Tuhanlah yang berkuasa atas diriku. Inilah rasa yang aji itu, ilmu aji rasa yang sejati. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua para sahabat-sahabatku dimudahkan dalam memahami setiap paparan di dalam kajian Uripi Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita kumandangkan sholawat dolimin daf'ul balak agar kita dijauhkan dari balak-balaknya, yakni yang mana rasa ini dijauhkan dari rasa kemenungsanan, dijauhkan dari rasa kemanusiaannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bizalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bizalimin wa awrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat. Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.